Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini seperti judul kita sekarang, kita sedang bicara tentang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita bisa lihat ratapan. Dan ratapan pasal 1 kita mau lihat bersama. Ratapan 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita sama-sama lihat dari ratapan, ya kan. Ratapan pasal 1. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nah, ini dia. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Persiapkan Alkitab saudara, supaya kita dapat sama-sama membaca dan mempelajarinya. Yes. Kita lihat bersama ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jadi ratapan ini atau bahasa lamanya disebut nudup Yeremia atau jeritan Nehemia. Jadi itu namanya ratapan dari seorang nabi Tuhan yang bernama Yeremia. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Jadi ini ketika Yerusalem dikepung oleh Babel, saudara, dan inilah saatnya Yeremia meratap. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia sungguh. Tuhan membuat merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan ini menggambarkan kepada kita sesuatu. Karena saya pelajari, hari ini kita masuk dalam kitab baru, yaitu kitab ratapan. Setelah kemarin kita akhiri pembahasan kita dalam Kidung Agung, sekarang kita masuk pada ratapan. Nah, saya pelajari kitab ratapan ini ditulis oleh Yeremia sendiri. Makanya dalam terjemahan lama disebut nudup Yeremia atau jeritan atau ratapan dari Yeremia. Kitab ini ditulis antara tahun 586 sampai 585 sebelum Masehi. Kitab ini berisi ratapan dan tangisan Yeremia akan kehancuran Yerusalem. Nah, saya pelajari kitab ini sebenarnya merupakan lanjutan dari Yeremia. Tetapi dalam sisi yang lebih pribadi lagi, kitab ini termasuk dalam 5 kitab Megilot dalam bahasa Ibrani. Nah, apa itu Megilot? Biasanya dibacakan pada hari-hari perayaan orang Yahudi. Yeremia menulis kitab ini ketika dia ada di Yerusalem dan ditujukan kepada Yerusalem yang sudah runtuh karena pemberontakan dan ketidaksetiaan umat Allah sehingga mendatangkan murka Tuhan. Jadi Megilot itu artinya buku-buku yang akan dibacakan di hari-hari perayaan. Jadi ini adalah buku yang sangat penting. Dan Yeremia nulisnya karena sebelumnya Yeremia peringatkan. Tapi bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Sampai akhirnya Babel datang dan menawan bangsa umat Allah. Nah, jelas rancangan Allah bagi setiap kita sebagai anak Tuhan bukan hanya dosa kita diampuni ketika kita datang bertobat, bukan juga sekedar setelah bertobat lalu kemudian hidup kita diberkati dan mengalami mujizat, namun lebih jauh daripada sekedar pengampunan, berkat, mujizat dan kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan mau membawa hidup kita masuk dalam kemuliaannya. Ini dia. Kadangkala ada banyak orang berpikir bahwa hidup ini hanya soal diampuni, soal diberkati, soal menerima mujizat dan berjalan kemenangan. That's all true. Betul Tuhan mengampuni dosa kita, betul Tuhan menjawab doa kita, betul Tuhan memberkati kita, betul Tuhan mengerjakan mujizat dan mujizat belum berakhir, mujizat masih tetap terjadi karena kita hidup
the product of miracle of God. Kita kalau bisa bertahan sampai hari ini itu adalah produk dari mujizat Tuhan. Dan betul bahwa Dialah yang mengampuni, memberi berkat, menuntun pada mujizat, dan juga membawa kita pada kehidupan-kehidupan yang penuh kemenangan. Tetapi bukan hanya itu, karena Tuhan mau hidup kita masuk dalam kemuliaannya. Jadi setingkat di atasnya. Dia mau bawa kita to His glory, ya kan, sehingga kita berjalan kemuliaannya, ya kan. Nah, banyak orang beranggapan bahwa hidup dalam kemuliaan Tuhan itu adalah bahasa yang sudah biasa kita dengar dalam kekristenan. Kita hidup dalam kemuliaan Allah dan kemuliaan Allah menaungi kita. Pertanyaannya adalah apa artinya hidup dalam kemuliaan? Ya kan? Kadangkala kita nyanyikan, kadangkala kita doakan, Tuhan biar kemuliaan-Mu turun. Tetapi pertanyaannya, apa itu hidup dalam kemuliaan? Nah, saya catat di sini ada 4 hal penting. Yang pertama, hidup dalam kemuliaan Allah artinya kita diberi kuasa untuk mampu meninggalkan dosa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup dalam kemuliaan. Jangan saudara pikir, wah berarti hidup kita. Bukan hanya itu, diampuni dulu, disadarkan dulu bahwa kita benci dosa, kita nggak tertarik lagi dengan dosa, karena pada dasarnya iblis begitu licik. Dia pandai membungkus kepahitan dan racun kejahatan dunia ini dengan gula-gula manis yang bernama dosa. Sehingga ada banyak orang merasa, ya saya nggak bisa lepas, ya normal lah pendeta, namanya juga saya masih manusia biasa, saya kan masih hidup di dunia. Ada begitu banyak konsep, tapi saudaraku, apa artinya kita butuhkan kemuliaan Tuhan? Karena orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan akan menolak dosa, akan membenci dosa, dan akan meninggalkan segala dosanya. Karena dia tahu roh Tuhan di dalamnya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Haleluya. Jadi hidup dalam kemuliaan Allah artinya kita diberi kuasa untuk mampu meninggalkan dosa. Alkitab berkata bahwa dosa itu punya kuasa. Artinya dosa punya kuasa untuk mengikat, untuk membelenggu hidup seseorang. Jika bukan karena Kristus dan kuasa Tuhan, jika bukan karena kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ya kan, maka kita akan terus terbelenggu. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tidak ingin berbuat yang baik. Aku ingin berbuat yang baik, tapi setiap kali aku ingin berbuat yang baik, yang jahatlah aku perbuat. Jadi Paulus pun dalam pergumulan yang sama, aku ingin buat yang baik. Tapi setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat, kata Paulus, ya kan. Nah, sehingga apa yang dia buat justru apa yang dia benci. Tapi kemudian dia lanjutkan, tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus Yesus telah melepaskan aku. Tuhan memberi kuasa Roh Kudus supaya kita mampu untuk bertobat sungguh-sungguh dan berjalan kehendak Allah dan hidup dalam kemuliaan Allah. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Ada banyak orang sebetulnya hari-hari ini sedang melakukan apa yang sebetulnya dia benci. Dia nggak tertarik dengan perzinahan, dia nggak tertarik dengan pornografi, dia nggak tertarik dengan kuasa-kuasa kegelapan, dia nggak tertarik dengan segala hawa nafsu dunia, dia nggak akan tertarik dengan judi dan obat-obat terlarang. Tetapi hari ini dia terbelenggu. Kenapa? Iblis licik, dia buat manusia stres lah, dia buat manusia kecewa lah, dia buat manusia akhirnya terpengaruh lah gitu. Intinya sederhana. Supaya manusia terbelenggu, supaya manusia terikat. Nah, kita butuh kemuliaan Allah turun dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita disadarkan bahwa dosa itu menghancurkan, dosa itu menyakitkan, dosa itu memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti waktu seorang hidup dalam kemuliaan Allah, dia menyadari, saya nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Saudara-saudara yang masih merasa dosa itu normal, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Berarti engkau belum mengalami kemuliaan Allah. Engkau masih dibelenggu oleh iblis. Engkau masih menjalani kekristenan daging. Kekristenan yang kompromi dengan dosa. Yang kedua, saya pelajari hidup dalam kemuliaan Allah. Artinya, ya kan, hidup dalam kemuliaan artinya kita memiliki kenikmatan untuk mendengar suara Tuhan. Ya kan, setelah kita melepaskan dosa, maka ada kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan dipimpin oleh suaranya. Ya kan, sehingga kita diberi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga ada selalu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Sebab kita hidup bukan hanya hidup untuk kita lagi. Kita hidup bukan lagi supaya kita mampu tercapai. Tetapi ada shifting place. Bukan lagi kita hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Kadang-kadang kita pikir, oh saya mau capai ini, oh saya mau raih ini, saya mau rebut ini. Tetapi sekarang ada shifting place, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Iya kan? Nah,
Karena itulah ada kenikmatan tersendiri bagi kita yang selalu mau mendengar suara Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Ini bukan berarti kita menjadi orang-orang aneh, tapi dalam kehidupan keseharian kita dapat melihat dan menikmati bagaimana Tuhan menuntun hidup kita dan Tuhan mengajar kita saat kita mendengar suara Tuhan. Lihat saudaraku, di Taman Getsemani Yesus bilang apa? Kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah ini yang saya bilang, ada kenikmatan untuk selalu dipimpin suara Tuhan. Yusuf misalnya, dia mau menceraikan Maria. Tetapi diperingatkan dalam mimpi. Dia nggak bilang, aduh berat nih. Dia nggak berdebat, langsung dia ambil Maria sebagai istrinya. Kenapa? Dia tahu persis bahwa suara Tuhan mendatangkan kenikmatan tersendiri. Menuntun kita pada jalan-jalan yang kadang kala secara logika kita pikir berat. Tetapi ketika kita jalani bersama Tuhan, kita kagum melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saya pernah hidup dalam kemuliaan Tuhan, artinya berjalan dalam karunia karena Roh Kudus. Ya kan? Sehingga kita bukan berjalan dengan kekuatan kita, bukan berjalan dengan kepintaran kita, dengan pengalaman kita, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Ya kan? Artinya tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi membiarkan Roh Kudus bertindak aktif dalam hidup kita. Inilah saatnya untuk gereja Tuhan untuk naik setingkat lebih tinggi lagi. Bahwa kita mau dipakai Tuhan, kita masuk dalam panggilan yang efektif. Karena kita hidup dalam karunia Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup kita untuk membangun tubuh Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa serta meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Dan yang keempat, saya pelajari hidup dalam kemuliaan Tuhan. Artinya kita siap sabar, kita siap mengalah, kita siap setia. Kenapa? Nah, karena orang yang mengalami kemuliaan Tuhan gak akan menonjolkan diri. Dia tahu persis Tuhan yang berjalan di depannya, karena itu dia sabar. Dia nggak cari harga diri, dia nggak cari kepentingan diri, dia hanya cari kesukaan Kristus. Karena dia mengalah. Jadi ingat ya, dia sabar, dia mengalah, dan akhirnya orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, dia tahu persis bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kebaikannya. Jadi Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Karena itu dia akan tetap setia. Dia akan menjadi orang-orang yang sabar, mengalah, dan setia. Dan orang yang sabar, mengalah, dan setia ditaruh dimanapun pasti jadi berkat. Ditaruh dimanapun pasti menyatakan kemuliaan Tuhan. Ditaruh dimanapun pasti menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebagai penutup saya tekankan saudaraku, rancangan Allah atas hidup kita bukan hanya diberkati dan mengalami mujizat. Tapi hidup berhasil, hidup beruntung. Karena kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Wow, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya setiap saudara bukan sekadar menjadi Kristen, tetapi betul-betul mengalami kemuliaan Tuhan. Karena waktu kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih malam hari ini kami dapat kesempatan kembali untuk bersama dalam program Kamu Hebat, dalam komsel kami, dalam kekuatan kami untuk saling menguatkan dalam ibadah sel group kami ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kami. Kami yang masih hidup dalam dosa, dalam hawa nafsu daging, dalam mengandalkan kekuatan sendiri, dalam hanya mengandalkan logika. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tuntun. Sehingga setiap kami, baik yang sedang terbaring sakit, yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, yang sedang bergumul dengan masa mudanya, ekonominya, bahkan dengan segala persoalan yang sedang terjadi, hamba berdoa dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan turun. Sehingga kami benci dosa, kami semangat untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan kami senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus menjadi orang-orang yang sabar, mengalah dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu turun dalam kehidupan kami. Pada saat yang bersamaan hamba juga tumpangkan tangan buat setiap mereka yang menuliskan masalah, doa, pergumulannya di kolom live chat. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga ada adik-adik muda yang bergumul dengan pasangan teman hidup, adik-adik muda yang bergumul dengan persoalan dengan orang tua, dengan studinya. Mereka dijamah Tuhan, menjadi orang-orang yang berprestasi, jadi orang yang luar biasa. Karena ada tuntunan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia Tuhan tercurah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan juga yang sedang di kolom live chat ini bersaksi tentang hal dahsyat yang dialami. Tuhan meteraikan kesaksian mereka dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Malam hari kami juga bersatu hati berdoa
bagi Pak KC, seorang hamba Tuhan yang karena kesaksiannya akhirnya harus ada di tahanan. Tuhan, kami ucapkan berkat. Kami mendengar kabar ia sempat dianiaya di penjara. Tuhan, tolong kuatkan imannya. Tuhan juga bantu sehingga untuk selanjutnya ia menyampaikan kabar Injil dengan cara-cara yang memang benar dan berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya keberadaannya di dalam tahanan juga akan jadi berkat, juga akan menyatakan kemuliaan Tuhan, dan juga akan menuntun banyak orang pada keselamatan. Terima kasih sehingga setiap kami juga mengalami kasih Tuhan, zaman Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami dimanapun bawa damai, tolong kami dimanapun membawa kasih, tolong kami dimanapun memenangkan jiwa baik kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa bunyikan loncengnya, kalau lonceng bunyikan saudara. Dan juga jangan lupa subscribe buat saudara yang belum subscribe. Karena kita punya target akhir tahun ini, komunitas kita 1 juta komunitas. Wow, bisa, pasti bisa. Asal setiap kita berjuang untuk itu. Haleluya. Jangan lupa untuk setiap saudara yang sedang mungkin galau, sedang mungkin dalam tantangan, dalam pergumulan, ingat kita masih punya Tuhan, jangan menyerah. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan malam hari ini saya percaya ada banyak saudara yang sedang dalam kegelisahan, sedang dalam berbagai pertanyaan. Dan jawabannya, engkau perlu hidup dalam kemuliaan Allah. Saya Gilbert Lumoindong di malam yang telah larut ini mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai besok. Haleluya.